Sesawi Kur Yesus Channel, channelnya renungan harian inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat keluarga muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus beroleh sukacita, berkat yang melimpah serta perlindungan dari Bapa. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat keluarga muda dan saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan hari ini, hari kelima Oktav Natal, kita akan bersama-sama dengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan 35. Mari sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat keluarga muda, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan. Sahabatku, Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat keluarga muda dan saudara-saudara yang terkasih, meskipun dalam rupa bayi kecil yang sederhana dan tidak berdaya, sahabatku, Simeon dalam kuasa Roh Kudus mampu mengenali jati diri bayi itu. Sungguh bayi itu adalah sang penyelamat, pemenuhan janji Allah kepada dirinya, kepada Israel, dan kepada segala bangsa. Sahabatku, Simeon mampu mengenali sang Mesias karena dia adalah seorang yang benar dan saleh hidupnya. Dia mengenali Mesias karena dia sungguh menuruti firman-Nya, dan di dalam dia kasih Allah sungguh sempurna. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, hatinya berada dalam terang, dan pastilah dia mengasihi saudaranya. Sahabatku, terang itulah yang membukakan mata batinnya untuk mengenali sang Mesias. Sahabatku, sungguh kesejatian dan ketulusan terpancar kuat dalam diri Simeon. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat keluarga muda dan saudara-saudara yang terkasih, banyak orang sangat mementingkan perkataan, mengobrol doa-doa yang disusun sangat indah, sangat aktif dalam acara-acara rohani. Sahabatku, mengesankan orang lain dengan pengajaran lisan, tetapi sangat miskin dalam tindakan dan perilaku kasih terhadap sesama, terhadap orang miskin,
dan yang membutuhkan sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, antara perkataan dan perbuatannya terdapat jurang yang sangat lebar. Orang yang demikian itu tidak mengenal Allah, sahabatku. Tidak berada di dalam Allah dan berada dalam kegelapan, sahabatku yang dikasihi Kristus. Sahabatku, kegelapan itu telah membutakan matanya. Sahabatku, 1 Yohanes bab 2 ayat 11, sahabatku. Kegelapan itu telah membutakan matanya. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Gelem Muda dan saudara-saudara yang terkasih, orang seperti ini tidak bisa mengenali Sang Mesias dalam bungkus insani, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Gelem Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan ini sungguh kita diingatkan untuk membangun relasi baik dengan Tuhan, sahabatku. Sahabatku, seperti Simeon tadi mampu melihat kehadiran Mesias yang sungguh luar biasa. Karena apa? Karena mata batinnya terbuka, karena kesalehannya. Maka sahabatku yang dikasihi Kristus, dimanapun Anda berada, kita juga diingatkan pada kesempatan ini. Hal itu terjadi karena Simeon sangat menjaga relasinya dengan Tuhan dengan baik. Sahabatku, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjaga relasi baik dengan Tuhan? Berusaha dan belajar untuk saleh? Jawabannya ada di dalam hati sobat Gelem Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Gelem Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk akhiri renungan singkat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas segala firman yang boleh kami terima pada kesempatan ini. Kami sungguh diingatkan dan dikuatkan supaya kami semakin intens dekat dengan Engkau ya Tuhan, dan membangun relasi baik dengan Engkau. Ya Allah, bantulah kami menghayati firman-Mu dalam hidup sehari-hari, dan Engkau pakai hidup kami menjadi sarana berkat bagi orang banyak. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Gelem Muda dan saudara-saudara yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah mau dengarkan firman Tuhan dan renungkan bersama. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang semakin dikuatkan, banyak orang semakin diteguhkan iman mereka. Hidup kita semua penuh berkat, sahabatku. Hidup kita semua penuh sukacita. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkat dalam Tuhan memberkati.